Selamat siang. Untuk absensi kalian bisa sama sih di LMS maupun di backupan itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab sebagai bentuk absen dan kalian bisa absen sampai nanti mata kuliah ini berakhir kata jam 14.10. Jadi nggak harus sekarang banget gitu. Dan untuk materi bisa kalian unduh di deskripsi grup itu sudah ada link drive itu yang bisa kalian unduh untuk pertemuan pertama ini. Slide presentasi ada di sana. Seperti yang sudah saya bilang pada pertemuan logika berpikir desain yang kemarin. Dan untuk materi kali ini kita akan ngobrolin tentang apa itu logika berpikir desain. Yang mana itu sebenarnya sudah kalian lakukan gitu. Nah, berkaitan dengan logika berpikir desain ini, saya akan memberikan slide presentasi yang digunakan untuk semua kelas. Jadi jangan nanya Pak, kok slide presentasinya nggak DKP banget ya, mau gimana? Bukan saya koordinatornya dan itu harus disepakati masalahnya. Jadi saya ngejelasin nggak lebih dari 30 menit sih sebenarnya karena logika berpikir desain ini cukup familiar dengan kalian sebenarnya. Oke, kelihatan slide saya? Kelihatan slide saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, karena sudah kelihatan maka kita akan mulai. Kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Apa itu logika berpikir desain? Dari semua materi yang sudah saya kasih, mungkin kalian juga udah dibaca, mungkin juga sudah di-delete karena memenuhi memori. Beberapa juga hanya dilihat saja, tapi juga tidak diseresapi. What's the main idea gitu kan? Mari kita diskusi dulu. Kira-kira apa sih logika berpikir desain itu? Ada yang mau mengajukan diri untuk ngobrol? Atau saya tunjuk aja deh, daripada nggak ada yang maju. Biasanya kalau ditunjuk bisa langsung gitu. Nggak perlu kalian apa namanya lihat di internet copy paste, nggak perlu. Kita coba untuk apa yang sudah kalian lakukan gitu, logika berpikir desain dan apa yang kalian paham. Kita masuk ke Gabriel Stefani. Menurutmu apa itu logika berpikir desain? Ya orangnya meninggal. Oh ya, maaf, itu tentang prinsip-prinsip dasar dalam desain. Dalam desain, kemudian ada lagi? Prinsipnya apa aja? Bisa disebutkan atau bisa diobrolkan? Uh, Ayo, apa? belum tahu, Pak. Mohon maaf. Oke, silakan. Berikutnya, Fikri, apa menurutmu apa itu logika berpikir desain? Sebuah cara untuk menemukan solusi yang inovatif dari masalah yang ada. Gimana tuh masalah yang solusi inovatifnya itu kayak gimana? Bisa kasih gambaran nggak? Dalam berpikir kreatif. Gimana tuh berpikir kreatif? Pernah ngelakuin ini nggak sih, berpikir kreatif nggak sih? Pernah ngelakuin berpikir desain nggak sih? Fikri? Seperti dalam kayak pembuatan logo bukan? Nah, bisa. Kan ada itu. Ada apanya tuh? Saya tolong jelaskan. Kan saya nggak tahu pembuatan logo tuh. Seperti membuat min map-nya dulu pertama, mengkelompokkan dan mengambil inti permasalahannya. Oh, itu masuk dalam berpikir desain ya? Iya. Oke. Kita coba cari pandangan yang lain. Silakan Andika. Apa itu logika berpikir desain? Andika. Halo. Wah, sholat ini. Positive thinking kan sholat ini. Andika. Ditinggal kemana dia?
Ayo tuh. Oke, kalau nggak ada orangnya, kita masuk ke Raihan. Apa itu logika berpikir desain menurutmu? Raihan Syahbana. Raihan. Kok Raihan? Andika, Raihan menghilang. Oke, siap. Coret absensi. Kita pindah lagi dari Dimas. Apa menurutmu logika berpikir desain? Dimas Bagas. Mas, Dimas. Hadir Pak. Apa itu menurutmu logika berpikir desain? Iya Pak. Iya. Apa? Sebentar Pak. Apa itu? Halo? Tes. Lagi baca materi Pak, sebentar Pak. Loh, ngapain baca materi? Ini kan basis dari logikamu aja. Apa itu logika berpikir desain? Kenapa sih harus baca materi sekarang? Kan kemarin udah dikasih. Bukunya udah. Oke. Ya, mau gimana ya? Mata kuliah teori itu kadang sulit untuk dipahami, tapi sebenarnya kalian udah ngelakuin sebenarnya. Kita mulai aja ya. Bapak, saya mau jawab, boleh gak Pak? Oh, silahkan. Dari tadi saya tawari, nggak ada yang ngomong. Silahkan. Tadi habis dari kamar mandi soalnya Pak. Oh, dari apa? Birrul Walidain. Oke. Next. Silahkan, Ray. Kalau menurut saya, logika berpikir desain itu kayak suatu cara yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang kompleks itu. Jadi kayak suatu masalah yang sulit didefinisiin, tapi dapat diselesaikan dengan metode pendekatan yang udah ada gitu Pak. Oke. Bisa. Dengan pendekatan yang udah ada, tapi kadang Ya. pendekatan yang nggak ada juga penting juga. Thank you, Lisa. Iya, sama-sama Pak. Jadi kita kan ngomongin dulu logika berpikir desain ini dari kata design thinking. Jadi design thinking itu adalah sesuatu yang justru di luar dari apa yang dipikirkan orang biasa gitu. Namanya berpikir desain. Atau dalam bahasa sederhananya desain berpikir kreatif. Sehingga logika berpikir desain ini merupakan cara yang tidak biasa dilakukan oleh orang-orang kebanyakan. Kalau misalkan kita berpikir biasa gitu kan, misal kita ngadain pesta gitu kan, ngadain pesta di rumah, kemudian kita undang 5 orang, kemudian ternyata teman kita ngajak orang lagi 3 orang gitu, jadi 8 orang, padahal yang kita siapkan 5 orang untuk 5 orang makan. Tapi akhirnya ketika kita harus menghadirkan makanan lebih dari 5 orang menjadi 8 orang, itu semua orang bisa ngelakuin, entah itu pesan ojek online lah, entah itu masak lebih banyak lah, entah apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi itu. Nah, berpikir desain atau design thinking adalah di luar dari kompleksitas itu. Design thinking itu memikirkan juga apa yang tidak terlihat, ide-ide yang menjadi sesuatu yang pada brain tersebut. Sehingga logika berpikir desain itu mengarahkan ke sesuatu yang justru tidak terpikirkan oleh orang lain atau out of the box, keluar dari kotak yang biasa dipikirkan. Nah, itulah yang harus kalian tempa di DKV 1, DKV 2, DKV 3, bahkan nanti sampai tugas akhir. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah teoretik, sehingga hasil akhirnya itu adalah tulisan. Seperti yang sudah saya katakan di pertemuan kemarin. Nah, kita akan masuk ke definisi yang lebih umum, yang lebih gampang dipahami. Dalam bahasa Indonesia, kata serapan desain atau desain dapat dipadankan dengan rancangan. Dalam kelas ini, kata merancang akan lebih cenderung digunakan untuk memberi penekanan pada karakteristik desain sebagai sebuah proses. Ini kuncinya. Jadi berpikir desain itu merupakan proses yang harus kita lalui, bukan sekedar benda atau objek. Kalau di DKV 3, kalau kalian sudah melewati, itu pasti kalian akan diajari bagaimana bentuk benda yang tangible, yang terlihat, dan intangible, yang tidak terlihat. Nah, menurut Abors and Harris tahun 2010, ini ada dalam bukunya yang sudah saya share,
seminggu yang lalu, kalau kalian baca. Kalau enggak, ya saya kasih tahu bahwa design is a process that turn a brief to requirement into a finished the design solution, product or design solution. Jadi desain itu merupakan proses merancang yang tujuannya adalah untuk mengubah suatu kebutuhan menjadi produk atau solusi desain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Benar tadi ada Anissa, kemudian tadi ada 2 orang yang lain juga sudah menjawab secara garis besar. Sehingga dalam merancang terdapat 2 macam proses sekaligus, yaitu proses kreatif, mengubah, mencipta, dan proses ekonomis, memenuhi suatu kebutuhan. Inilah yang membedakan desain dan seni dalam kurung murni. Kenapa disebut seni murni? Karena seni sendiri itu memiliki tradisi dalam merancangnya sendiri atau dalam berprosesnya sendiri. Art itu biasa dituliskan pertama kali itu untuk tulisan akademik oleh Giorgio Vasari di abad 17 yang menuliskan tentang seni-seni Yunani, termasuk di dalamnya seni dari Michelangelo. Kalau kalian pernah lihat, kalau kalian pernah dengar, salah satu seniman besar yang mengkonstruksi bentuk-bentuk keindahan berasal dari dewata-dewata pada dewa-dewa Yunani. Nah, sedangkan desain itu merupakan pesanan atau ada klien yang hadirnya itu karena ada masalah desain. Sedangkan seni nggak perlu ada masalah. Seni itu bisa berangkat dari kegelisahan diri atau bisa berangkat dari ketidaknormalan suasana dan lain sebagainya. Nah, bedanya desain harus dapat memenuhi fungsi tertentu dan hanya untuk menghadirkan pengalaman estetik. Great design is more about delivering solution to problem. Phillips. TT itu sama yang atas, sama dengan referensi yang atas. Pada sebuah karya desain yang baik, orang dengan mudah dan serta-merta intuitif dapat mengetahui apa fungsinya tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Misalkan, kita kalau di kereta ada desain untuk pegangan ketika nggak jatuh, kemudian kalau kita butuh duduk ada desain kursi, gitu kan? Dan itu berbeda dengan karya-karya seni yang dihadirkan untuk memenuhi rasa estetis manusia. Berpikir desain merupakan proses bernalar yang menyertai setiap aktivitas dalam proses merancang dari sejak memahami permintaan atau kebutuhan klien hingga produksi akhir. Jadi proses yang kalian alami di DKV 2 dari creative brief, mind mapping, kemudian ada thumbnail, kemudian ada rock design, kemudian juga ada alternatif, sampai hasil akhir, itulah yang disebut sebagai berpikir desain atau design thinking. Sehingga karya-karya yang dibuat seharusnya itu mempertimbangkan hal-hal yang terlihat saja. Tidak hanya terlihat saja, tapi juga yang tidak terlihat. Kira-kira itu untuk nanti berpikir visual. Jadi setelah berpikir desain, kan karena kita masuk ke dalam wilayah visual, ada teknik berpikir visual atau definisi berpikir visual. Sampai di sini ada yang mau bertanya kah? Atau kita sudahi? Biasanya kalau mata kuliah teoretik itu paling cepat untuk menyudahi dibandingkan praktek. Silakan kalau ada pertanyaan. Atau nggak jelas. Kalau kalian baca bukunya sih prosesnya tahap-tahapnya lumayan sih, bagus sih. Jadi kalau kalian lihat di belakang saya, latar belakang saya, ini proses berpikir desain. Dari empatis, kemudian ada define, creating, prototype, dan test. Dan ini yang akan digunakan nanti untuk analisis dalam tulisan. Jadi bagaimana kita bisa berempati, bisa berkreasi, kemudian juga bisa mengetes, membuat prototype. Membuat sih sebenarnya, mengkaji prototype. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah tentang berkaitan dengan berpikir desain? Pak mau nanya. Oke, silakan. Berarti kan nanti saat nganalisis itu dari sudut pandang masing-masing kan, bukan kayak misalnya menurut ini gitu Pak, menurut siapa gitu Pak. Nah, karena dasarnya seperti yang sudah saya bilang pada pra perkuliahan kemarin bahwa ini masuk dalam kajian desain, maka pandangan menurut ini dan menurut ini itu harus dilakukan karena basisnya adalah tulisan ilmiah.
bukan tulisan populer atau tulisan opini. Oh, baik Pak. Itulah kenapa Kak saya memberikan buku-buku yang referensi utama, bahkan buku-buku untuk referensi pendukung di Google. Fungsinya adalah Iya. jadi pegangan, begitu ceritanya. Jadi yang akan kalian analisis itu sebenarnya proses desainnya. Kalian akan mencari orang-orang yang atau desainer-desainer yang mungkin jadi bisa kalian kaji dari karyanya, dilihat dari karya, dari proses kreatifnya yang sudah publish. Kemudian kalian bisa bentuk kelompok 3 orang, dan laporan kelompok itu akan besok minggu depan, saya akan buat Google Form untuk kelompoknya, dan kita akan mulai untuk pengkajian berpikir desain ini. Oke Pak. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, mari kita lugas untuk memahami apa itu berpikir desain. Oke, nggak ada pertanyaan. Cepat sekali. Saya paling suka mata kuliah teoretik sebenarnya. Kecepatannya itu melebihi mata kuliah praktek. Kalau praktek kan harus berpraktek. Kalau teoretik itu agak apa namanya? Agak cepat karena dia makanya ini ngejelasin apa gitu. Oke, kalau emang nggak ada, saya pengen gini, tugas untuk minggu depan itu dikumpulkan via email, dikirim ke dkv.angga2019@gmail.com. Saya akan ketikkan di tugas. Bentuknya adalah PDF. Kemudian apa yang digarap, silakan untuk mendeskripsikan logika berpikir desain diri kalian sendiri. Jadi bagaimana kalian bisa mendeskripsikan itu? Coba lihatlah step by step dari bukunya Ambus yang sudah ada di Drive berkaitan dengan design thinking. Kemudian juga kalian juga bisa melihat step-stepnya itu di buku itu juga. Kira-kira deskripsikanlah apa atau bagaimana caranya kalian melakukan logika berpikir desain dalam membuat sebuah karya. Kalau kalian udah semester 5, pasti kalian juga sudah bikin karya, kalian punya portofolio. Deskripsikanlah itu, berikan contohnya, sajikan ke saya berupa paper. Tidak perlu ada referensi, hanya opini dulu dari pemikiran kalian. Gitu. Adakah pertanyaan? Dari saya cukup jelas Pak. Oke. Rai jelas. Ada lagi pertanyaan? Tadi yang menghilang. Cukup Pak. Oke, kalau cukup jelas, kita tunggu deadline-nya. Karena waktu kita belajar sampai jam 14.10, saya rasa deadline sampai nanti jam 12 akan logis. Karena kalian kan belajar kan 2 kali 50 menit. Nanti 50 menit untuk mendeskripsikan dari kalian, kirimkan ke email. Deadline nanti malam jam 12. Ada pertanyaan kah? Enggak Pak. Oke, kalau enggak, Nggak ada, Pak. sip. Berarti nanti jam 12 malam saya sudah terima 46 logika berpikir dari diri kalian masing-masing. Jadi coba pertanyakan bagaimana kalian melogikakan itu, gunakan referensi untuk bisa melihat apa yang mau dideskripsikan. Ada yang di belakang saya ini, itu juga ada di dalam buku yang sudah saya share. Begitu kiranya, kita selesai kuliah siang hari ini. Selamat mengerjakan, masih ada waktu 1 jam lagi untuk mengerjakan. Harusnya bisa, ya kalau sesuai dengan waktu belajar harusnya bisa selesai. Kecuali kalau habis ini kalian mabar gitu. Saya nggak ngerti. Terima kasih teman-teman, kita ketemu minggu depan. Dan minggu depan saya kebetulan ada ujian dan saya akan berikan asinkronus. Nah, jadi saya akan rekamkan materi ini ke kalian dan kalian bisa tanya jawab nanti di grup WhatsApp. Begitu kiranya. Kalau emang sudah tidak ada, terima kasih sudah mau hadir pada kuliah singkat pertemuan pertama ini. Untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya biasanya saya tidak akan merekam untuk tanya jawabnya. Jadi pastikan kalian mencatat dengan baik dan gunakanlah referensi atau mulailah
terbiasa untuk menulis supaya konstruksinya jelas. Dan juga persiapkan juga untuk blog, karena nanti blog itu akan setiap tim. Jadi akan setiap satu tim 3 orang. Pastikan kalian sudah dapat orangnya, grab your people gitu kan, untuk nanti mengerjakan sampai nanti di tugas akhirnya. Dan blog itu digunakan untuk upload tugas. Begitu. Untuk yang pertama ini kita gunakan PDF dulu supaya bisa terakomodir semuanya. Jadi kalau ada yang belum masuk ya bisa diobrolin. Oke, terima kasih. Kalau begitu tidak ada pertanyaan. Kita ketemu minggu depan dan selamat mengerjakan dan selamat mengeksplorasi diri. Jangan lupa untuk berkaca, kali nanti ada inspirasi. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, Pak. Semuanya. Baik, Wak. Terima kasih.